Selamat siang, eh, pemirsa dan teman-teman pecinta budaya semua. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Kali ini saya ingin membahas dikala saya nyantrik kepada Ki Mulyanto Mangkudarsono. Siapa Ki Mulyanto Mangkudarsono? Nanti akan kita bahas. Mas Mulyanto, saya memanggilnya, adalah seorang dalang yang unggul di bidang sabet. Sabet itu gerakan wayang. Beliau tinggal di daerah Ngundaan, Gundang Sragen. Sekarang beliau sudah meninggal dan sudah almarhum. Beliau mempunyai putra yang sekarang juga mendalang dan mempunyai kehebatan sabet seperti bapaknya adalah Ki Aji Mulyanto dan Ki Agung Mulyanto dari Sragen. Ini juga sabetannya luar biasa seperti bapaknya. Oke, mari kita bahas siapa Pak Mulyanto dan seperti apa saya nyantrik kepada Ki Mulyanto. Mengapa saya berguru kepada Ki Mulyanto? Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa Ki Mulyanto Mangkudarsono unggul di bidang sabet, yaitu bagaimana menggerakkan wayang, menghidupkan wayang, bagaimana keterampilan ketika wayang itu perang dan sebagainya. Ini beliau sangat unggul, bagaimana memainkan kera-kera raksasa, perang antara raksasa dengan kera, perang raksasa dengan hewan, hewan dengan kera dan macam-macam. Ini mempunyai ciri khas yang berbeda. Satu alasannya memang Ki Mulyanto unggul di bidang sabet, dan kala itu kami tahu kalau ada seorang dalang dari daerah pelosok yang ternyata sabetannya sangat memukau. Itu ketika Ki Mulyanto demo sabet di rumah Ki Anom Suroto, hanya berpakaian biasa, tidak pakai pakaian dalang, hanya beliau membawa keprak saja, dan kepraknya Ki Mulyanto memang suaranya sangat khas, dan ini yang yang menjadi terngiang-ngiang. Kepraknya Pak Mulyanto memang luar biasa, dan pas suaranya sangat khas. Ketika itu Pak Mulyanto demo sabet di rumah Pak Anom, dan semenjak itu dalang-dalang di seantero Karsiden Surakarta juga baru sebagian besar baru mengenal kehebatan sabet Ki Mulyanto Mangkudarsono. Setelah itu Ki Mulyanto diajak oleh panitia tetap Pantap Wayang yang biasa menangani wayangan Rebo Login di Gubernuran. Waktu itu Gubernur Jawa Tengahnya Pak Ismail. Beliau masuk di deretan dalang-dalang yang pentas di Gubernuran di Semarang. Ini termasuk di RRI Semarang dan sebagainya. Ini awal mula Ki Mulyanto dikenal oleh kalangan masyarakat seniman dalang dan masyarakat pendukung seni pedalangan. Ya, kehebatan Ki Mulyanto memang sangat luar biasa, tapi
alih-alih juga kehebatan ini tidak secara instan beliau miliki, karena Ki Mulyanto juga berguru pada dalang-dalang senior yang lain, antara lain Ki Kondo Darman, kemudian juga ada dalang dari Madiun kalau nggak salah ya. Dan juga prosesnya memang dari kecil beliau sudah sering megang wayang dan mendalang. Keseharian Ki Mulyanto, beliau adalah penatah yang ulung, dan sampai sekarang wayang-wayang karya beliau itu banyak dicari orang dan memang sudah langka. Tataan beliau, corean beliau, dan beliau terutama untuk wayang-wayang Telengan, Gatotkaca, Werkudara memang luar biasa dan sulit ditandingi. Karakternya juga sudah sangat mapan sekali. Sekarang yang bisa menatah ala Pak Mulyanto tinggal satu orang, yaitu Pak Sudir. Ki Sudir Renggodarsono itu adik Pak Mulyanto, masih ada di Gondang Sragen, dan beliau masih segar bugar sekarang. Saya akan cerita ketika saya ikut nyantrik di Pak Mulyanto. Saya lupa tahunnya, tapi saya sekitar tahun 91-92 itu saya sudah nyantrik di Pak Mulyanto Sragen. Saya mengikuti beliau ketika beliau mendalang, dan saya biasanya nyumpingi, duduk di belakang dalang dan meladeni apa keperluannya dalang, minum, sesekali 1 jam sekali bahkan minum obat puyer macan kalau di sana namanya. Jadi Ki Mulyanto itu dopengnya puyer macan dan susu. Jadi 1 jam sekali saya harus buatin susu dan menyiapkan puyer macan untuk diminum Pak Mulyanto. Tapi memang hasilnya luar biasa, doping itu. Tenaga terutama untuk sabetan Ki Mulyanto sangat roso, sangat kuat, dan sangat bersemangat, sangat prima tenaganya untuk sabetan. Saya ingat waktu di Jagir, lakonnya Adon-Adon Raja Mala, Adon-Adon Raja Mala bukan, lakonnya Sesaji Rajasaya. Ketika tandingnya Jarasandha dan Bima, kalau Pak Mulyanto Jarasandha itu pakai Bratasena ngore, pakai Jagal Bilawa. Jadi Jarasandhanya pakai Jagal Bilawa, Werkudaranya juga pakai Werkudara. Jadi seolah-olah tanding final antara Werkudara dan Werkudara ini sangat sulit. Kalau saya atau dalang biasa yang melakukan ini sangat sulit, karena karakternya hampir sama antara Jagal Bilawa dan Bratasena. Tapi kalau Pak Mulyanto, di tangan Pak Mulyanto, Bratasena dan Werkudara ini sangat imbang. Wayang kanan dan wayang tangan kiri ini perangnya imbang, tidak kaku atau menang di salah satu tangan kanan. Biasanya wayang yang ada di tangan kanan biasanya kan mudah dimenangkan, tapi tidak. Kalau Pak Mulyanto, Werkudara di tangan kiri pun ini juga mempunyai tenaga dan kemampuan sabet yang luar biasa. Bisa untuk ngejurjur tak wayang kanan, bisa untuk mengalahkan dengan mudah wayang kanan, baik itu dupak, nyampluk, atau buang, atau segala macam lah. Ini gerakannya imbang antara wayang kiri dan wayang kanan. Dan yang terjadi di penonton, kalau saya rasakan sambil nyumpingin beliau itu, penonton histeris, dan suasana itu penonton kayak melihat tinju yang live di TV. Jadi penontonnya kalau
Werkudara itu sudah ngentel, ataupun ini siapa namanya, Joro Santo ini ngentel, ini penonton bersorak, bertepuk tangan, bersorak-sorai dan gemuruh riuh seperti layaknya menonton langsung pertandingan tinju. Ini yang luar biasa, bisa membawa penonton seperti itu. Ini antara lain kehebatan dari Ki Mulyanto. Kalau mendalang, saya selalu ikut, dan saya selalu duduk di kursi depan sama beliau, dan saya selalu membawakan jaket dan obat doping yang dipakai untuk mendalang. Biasanya kita berangkat sore, lihat jauh enggaknya daerah yang dituju, kemudian sampai di tempat ya biasa mesti ada istirahat, ngobrol-ngobrol dengan yang punya hajat, sampai dandan dan naik panggung. Dalam pergelarannya biasanya Pak Mulyanto tidak kendor, dari awal sampai akhir tidak kendor. Bahkan iromonya itu sangat kencang sekali. Tapi Pak Mulyanto bisa santai. Di adegan-adegan setelah goro-goro itu biasanya malah lucon-lucon, dagelan-dagelan nyampar nyandung itu banyak dicapai di sana, terutama ulah dari Petro terhadap tokoh-tokoh wayang yang memang keluar di lakon itu, misalnya Kresno ataupun Werkudara ataupun siapapun. Itu biasanya ada dagelan-dagelan nyampar pikuleh dan dagelan-dagelan melaku yang memang asik dan santai, tapi kita ketawa terus karena memang dagelnya juga unik. Itu kalau Pak Mulyanto dagelnya bukan di goro-goro, tapi memang di adegan-adegan wayang tertentu. Baik, apa yang didapat dari nyantri? Di nyantri Pak Mulyanto selain ngikutin beliau mendalang, juga saya pernah ikut laku spiritual beliau. Beliau selain mendalang, kalau tidak mendalang di rumah itu setiap malam Jumat Kliwon kalau nggak salah, dia juga banyak murid-murid dari daerah Klaten terutama itu banyak sekali bermobil-mobil datang ke Gondang untuk bisa mendapatkan semacam wejangan atau apa, saya nggak tahu. Dan setelah itu dia akan dibawa ke daerah Mamenang, Kediri. Daerah Mamenang di petilasan kuburan Prabu Joyoboyo. Biasanya laku spiritualnya di sana. Biasanya ada sendang, ada petilasan kuburan. Ini yang dikunjungi. Saya nggak tahu. Cuman pas Mas Mulyanto pernah bilang kepada saya, "Bang, kowe nek duwe musuh injiku areng sing nang kene iki." Nah, gini apa to, Mas? Wis to. Areng itu loh, arang-arang dari dupa yang orang pakai ketika dia ziarah ke makam. Pun mboten duwe, Mas. Saya nggak punya musuh nggih napa. Oh, ya wis. Dan murid-muridnya ini sangat banyak, tapi bukan dari kalangan pedalangan. Kalau ini murid spiritualnya itu bukan dari kalangan pedalangan, masyarakat umum yang memang tahu kalau Pak Mulyanto punya kehebatan spiritual tertentu. Saya saja tidak tahu, tapi mereka tahu dan yakin bahwa Pak Mulyanto punya kelebihan spiritual. Saya pernah ikut beberapa kali ke Mamenang. Waktu itu saya masih mahasiswa, menjelang lulus, belum banyak tahu laku
spiritual seperti apa, untuk apa, ya saya ikutin saja. Eh, ada beberapa yang saya peroleh dari beliau, selain ilmu, terutama ilmu untuk bagaimana belajar sabet, dan ilmu kepraan. Nah, dua hal ini nanti juga akan kita bahas secara khusus, karena harus dibahas agak panjang. Kemudian selain ilmu pedalangan, saya juga dapat wayang ketika dalang di Makili Mayang Awan di daerah Jagir. Saya dikasih Gatotkaca hitam 1, dan sampai sekarang masih saya simpan, barangnya masih ada. Satu itu, kedua cakil tapi putihan, waktu itu putihan dari beliau. Ini saya simpan. Dan kalau yang wayangan Tatan Mulyanto, Pak Mulyanto Mangkudarsono, saya juga tidak banyak, ada beberapa, dan itu pun dikasih Haji Mulyanto. Banyak hal menarik yang memang saya peroleh dari Ki Mulyanto Mangkudarsono. Dan meskipun saya tidak bisa menirukan gaya sabet dan gaya mendalang beliau, tapi ini adalah pupuk dan bekal memperbanyak bekal saya, bagaimana saya meramu ilmu pedalangan yang didapat dari beberapa senior. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sementara. Nanti di lain waktu akan kami sambung lagi, kita bahas yang lebih detail lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.